Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM akhir 081. Saya ingin menjelaskan lanjutan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu yang kedua mengenai kegunaan. Hal kedua yang harus dilihat untuk memahami karakteristik kebutuhan nasabah adalah dari sisi kegunaan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini hal utama yang harus dicermati adalah barang atau jasa yang dibutuhkan nasabah akan digunakan untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Nah, apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kegiatan produktif, maka harus dilihat dari sisi apakah barang tersebut digunakan untuk modal kerja atau untuk investasi. Yang pertama ini adalah untuk modal kerja. Nih, jika kegunaan barang atau jasa yang digunakan untuk modal kerja, maka dapat dilihat apakah nasabah yang telah mempunyai kontrak dengan pihak ketiga atau tidak. Nah, jika nasabah telah mempunyai kontrak, maka yang harus dicermati atau ditelaah adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Nah, jika untuk pekerjaan konstruksi, maka pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan istisna. Namun, jika untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank adalah pembiayaan mudorobah. Nah, kecuali pembiayaan produktif usaha berskala kecil. Pengecualian ini juga dilakukan untuk sebagai sebuah strategi untuk bank menghindari resiko yang tinggi. Nah, jika nasabah ternyata belum mempunyai kontrak, yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk ready stock atau goods in process. Jika untuk ready stock, maka pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan mudorobah. Namun, jika bukan untuk ready stock, melainkan goods in process, maka harus dilihat lagi apakah proses barang tersebut lebih dari 6 bulan atau tidak. Jika memerlukan waktu di bawah 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Selanjutnya yaitu investasi. Kalau untuk investasi, jika kegunaan barang dan jasa tersebut digunakan untuk investasi, maka yang harus dilihat adalah pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk ready stock atau untuk goods in process. Nah, jika untuk ready stock, maka selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berjangka waktu yang panjang atau tidak. Jika ia berjangka waktu panjang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT. Namun, jika berjangka waktu panjang atau jika berjangka waktu pendek atau tidak panjang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Nah, jika pembiayaan investasi tersebut bukan dimaksud untuk ready stock, melainkan untuk good in process, maka harus dilihat lagi dari sisi apakah proses tersebut memerlukan waktu yang pendek atau waktu yang panjang. Jika berjangka waktu pendek, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika proses barang tersebut memerlukan waktu yang panjang, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Nah, apabila kegunaan pembiayaan nasabah adalah bukan untuk kegiatan produktif, melainkan untuk konsumtif, maka harus dilihat lagi dari sisi pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Nah, jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Nah, jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah murabahah. Tetapi jika berbentuk good in process, maka seperti tadi harus dilihat kembali proses barang tersebut berjangka waktu di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Tetapi kalau misalkan di lebih dari 6 bulan, maka pembiayaan tersebut adalah pembiayaan istisna. Nah, jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk jasa, maka pembiayaan syariah yang dapat diberikan adalah pembiayaan ijaroh.
Yang selanjutnya yaitu memahami kemampuan nasabah. Nah, teknik kedua yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami kemampuan nasabah. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah dari sisi highly predictable. Nih, yakni yaitu apakah sumber pendapatan nasabah sangat dapat diprediksi atau tidak. Nah, jika sumber pendapatan nasabah adalah highly predictable, maka faktor berikutnya yang harus dilihat adalah pembiayaan tersebut untuk pekerjaan konstruksi atau untuk pengadaan barang. Jika untuk pekerjaan konstruksi, maka pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan istisna. Namun, jika untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank adalah pembiayaan mudorobah, kecuali produksi yang berskala kecil. Jika sumber pendapatan nasabah tidak termasuk ke dalam highly predictable, maka faktor yang harus dilihat adalah apakah pembiayaan tersebut untuk ready stock atau goods in process. Nah, jika untuk ready stock, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Tetapi jika untuk goods in process, maka dilihat lagi apakah proses barang tersebut lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Tetapi jika lebih dari 6 bulan, maka pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan istisna. Materi selanjutnya yaitu memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Nah, teknik ketiga yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Nah, hakikat dari analisis terhadap kebutuhan sumber dana pihak ketiga ditujukan untuk mendapatkan yang pertama yaitu kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan dapat tertutupi oleh pembayaran atau cash in dari debitur. Nah, yang kedua yaitu kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberikan kepada pemegang dana atau pihak ketiga dapat ditutupi oleh pembayaran cash in dari debitur. Nah, dari tujuan yang telah saya sampaikan tadi, maka dalam memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank harus melakukan analisis arus kas, baik dari sisi cash in bank atau berarti juga sebagai cash out debitur, maupun dari arus kas dari sisi cash out bank atau berarti juga sebagai cash in debitur. Nah, dalam hal cash in bank atau cash out nasabah, maka faktor yang harus diperhatikan adalah apakah ia berbentuk grace period atau tidak. Nah, maksud dari grace period sendiri adalah tenggang waktu yang diberikan bank kepada debitur untuk melakukan pembayaran cicilan sampai waktu tertentu. Jika ada grace period, maka konsekuensi yang akan diterima bank adalah bank tidak mendapatkan cash in dari debitur selama masa ini. Dengan demikian, bank juga tidak mampu memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan bank. Nah, oleh sebab itu, maka bank perlu melihat lebih lanjut apakah ada masa grace period, yaitu bank harus mencermati apakah pembayaran tersebut dilakukan secara installment atau tidak. Jika tidak secara installment, berarti debitur hanya akan melakukan pembayaran satu kali saja, yaitu di akhir masa pembiayaan. Nah, tentunya model ini juga seperti ini juga sangat beresiko tinggi, sehingga lebih baik bank memutuskan untuk tidak memberikan pembiayaan apabila debitur menginginkan pembayaran dilakukan secara lamsam di akhir kontrak. Mungkin itu saja materi yang saya dapat jelaskan. Materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.